Bismillahirrahmanirrahim. Anda ini kan Nabi, masa masih takut bisa nyimpang? Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, itu Aisyah yang bertanya, kesungguhnya hati manusia, dari mana saya tahu? Namanya manusia, hatinya bisa atau berada di jari jemari sang pengasih Allah, Allah bola-balikan siapa yang sesuai yang dia inginkan. Maka saya tidak bisa jamin itu. Oleh karena itu saya selalu meminta. Kenapa kita dalam sholat selalu baca, ihdina siratal mustaqim, tujukan kami jalan lurus. Kita sudah lurus, kita sudah beriman, supaya tidak menyimpang. Karena syaitan akan selalu berusaha menyesatkan kita. Di antara doa yang paling masyhur dalam Al-Quran adalah surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 8. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Jadi ini termasuk harus kita lakukan baik-baik teman-teman sekalian. Ini masalah kokoh di atas kebenaran atau astabat alal haq dan istiqamah. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat teman-teman sekalian tentang kebenaran janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah akan membela orang-orang beriman dan akan menghukum orang-orang kafir. Tidak ada keraguan. Beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rum. Surah nomor 30 ayat 47. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumin faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya, Allah SWT berfirman, dan kami telah mengutus sebelum Muhammad para rasul kepada kaum mereka, dan mereka telah disampaikan kebenaran-kebenaran, penjelasan-penjelasan, lalu kami membalas orang-orang yang durhaka, dan pasti bagi kami menolong orang-orang beriman. Jadi tidak ada keraguan. Tadi sudah kita sampaikan, orang beriman pasti selamat, orang kafir pasti akan dihukum. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 38 ya, yang berbunyi tentunya innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Selama antum beriman pasti Allah bela. Ingat surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 38. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 19 ya, Allah bersama dengan orang-orang beriman. Anallahu ma'al mu'minin. Kemudian juga dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 128 ayat terakhirnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan selalu bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Belum lagi kalau kita mau bicara ayat-ayat yang banyak tentang Allah ya, bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah juga wali atau penolong dan pelindung bagi orang-orang beriman seperti Al-Baqarah 257. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Semua itu menjelaskan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah ragu. Kalau ada bisikan syaitan membuat antum dikatakan, saya tinggal sendirian, saya tidak berubah keadaan saya, itu semua bisikan syaitan. Kita harus tepis dengan keyakinan. Ingat, pondasi agama kita adalah keyakinan. Kemudian dua poin yang terakhir teman-teman sekalian adalah, dan ini tidak kalah penting, harus kita ketahui bahwasanya harus berhati-hati dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada kaum Nuh, kaum 'Ad dan kaum Nabi sebelum kita seperti kaum Saleh, kaum Samud ya, kaumnya Nabi Saleh, kaum Lut ya, Namrud dan kemudian Fir'aun dan semua ini, Abu Lahab, Abu Jahal, semua ini akan bisa terulang kalau orang melakukan hal yang sama. Dan sebagaimana orang kalau beriman juga akan selamat. Tapi yang penting kita jangan pernah menganggap remeh tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 13 Allah berfirman, "Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dhalamu wa ja'atuhum rusulun bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin." Dan kami telah membinasakan banyak sekali kaum-kaum, bangsa-bangsa sebelum kamu, abad-abad sebelum kamu ya. Pada saat mereka berbuat kezaliman dan telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan penjelasan-penjelasan yang nyata, namun mereka tidak mau beriman, begitulah kami membalas orang-orang yang durhaka.
Kemudian di ayat 74-nya masih sama surah Yunus surah nomor 10, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi Nuh, tsumma ba'atsna min ba'dihi," maksudnya Nuh, "rusulan ila qaumin faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin." Dan kami telah utus setelah Nuh utusan-utusan kami kepada kaumnya dan membawa kepada mereka bayinat, penjelasan-penjelasan yang jelas, mana yang perintah dan keutamaannya, apa yang didapatkan dan mana yang dilarang dengan ancamannya. Namun mereka tidak mau beriman, ya. Sebagaimana juga sudah biasa didustakan oleh orang-orang sebelum mereka. Begitulah kami menutup hati atau mengunci mata hati orang-orang yang melampaui batas. Kemudian juga dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 113 Allah mengatakan walaqad ja'ahum rasuluhum minhum fakadzabu fa akhadhahumul adabu wa hum zalimun. Telah datang kepada mereka rasul, ya, lalu mereka mendustakannya dan akhirnya mereka ditimpa azab sementara mereka dalam keadaan zalim. Ya. Sementara juga Allah Subhanahu wa taala memastikan, teman-teman sekalian, poin penting, hukuman tidak akan datang dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau belum sampai ke wilayah itu atau ke orang itu hujjah, argumentasi, belum sampai padanya. Seperti misalnya kalau antum lihat, kok ada satu wilayah itu banyak minum khamr, tapi Allah belum hukum mereka. Bisa jadi belum pernah dakwah sampai ke mereka. Bisa jadi, mungkin belum dengar, mereka belum tahu, ya, sehingga belum terjadi hukuman tersebut. Ini bisa terjadi. Atau ada di antara mereka yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dia buat dosa tapi dia masih istighfar. Ini juga bisa saja menunda hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan tentang penduduk Mekah, wa ma kana Allah mu'adzimahum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka beristighfar. Di sini bukan berarti orang mempermainkan, ya, bukan. Tapi ada orang yang terumus dosa, lalu dia tobat, nanti dia terumus lagi. Nah ini biasanya hukuman-hukuman datang kecil saja. Hukuman besar tidak datang ke orang-orang seperti ini. Tapi kalau orang yang membangkang secara totalitas, maka itu pasti akan segera datang hukuman pada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan satu negeri sampai Allah mengutus kepadanya seorang rasul, sampai kepada mereka informasi yang membacakan ayat-ayat kami. Kalau sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal, berarti para ulama, para da'i, ya, antum sudah dengar begini, tegak hujjah pada antum. Oh, sudah tahu hukumnya. Nah itu sudah tegak hujjah. Dan Allah tidak akan binasakan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Tidak boleh orang selalu merasa aman dengan siksa Allah, dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Nabi Muhammad SAW tadi saya janjikan akan sebutkan ini, ya. Beliau tidak pernah merasa tenang kalau ada mendung. Mendung aja beliau tidak tenang. Beliau gelisah sekali. Dan disebutkan dalam riwayat yang cukup banyak, diantaranya disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW setiap kali melihat mendung, ya, tertutup awan, maka wajah beliau berubah, ya, ketakutan, lalu keluar masuk rumah bolak-balik. Apabila hujan turun, maka beliau merasa tenang dan lega, ya. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan ini?" Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, apa yang menjaminku kalau di belakang mendung itu adalah azab yang Allah siapkan seperti kaum Ad." Jadi ini menandakan memang teman-teman sekalian, kita tidak boleh merasa aman dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa setiap saat datang, hanya orang bodoh yang merasa itu aman untuk dia melakukan dosa-dosa. Jadi setiap kita terjerumus dalam satu pelanggaran, maka hati-hati, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup poin nomor pelajaran nomor 4 atau nomor 5 ini, masalah hati-hati dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah SWT surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96 sampai 99. Nanti kan kita hubungkan dengan perkataan Hasan Basri rahimahullah. Allah berfirman, ini surah ayat penting sekali, ya, tentang masalah jangan pernah merasa aman dari perbuatan dosa. Karena Allah bisa datangkan hukuman setiap saat. Kalau bukan di saat kita buat dosa, bisa setelahnya. Malam tidak dihukum, pagi bisa dihukum. Pagi nggak dihukum, siang bisa dihukum. Sore bisa dihukum. Malam bisa dihukum, bisa setiap saat.
Allah berfirman Al-A'raf 96 sampai 99. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami menghukum mereka atas apa yang telah mereka lakukan itu. Lalu 97-nya, afa amina ahlul qura ayyatum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri yang berbuat dosa itu merasa aman akan datangnya siksa kami sementara mereka sedang tidur? Kita kalau ngantuk gak bisa tahan. Dari mana kita dapat jaminan kalau kita buat dosa dalam kondisi tidur, sebelum tidur kita berbuat dosa, lalu Allah tidak hukum sementara kita tidur tidak sadar? 97-nya, awa amina ahlul qura ayyatum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami sementara bisa datang kepada mereka siksa kami di waktu pagi hari, waktu mereka sedang bermain-main? Ayat 9, maaf itu ayat 98 ya. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka selalu merasa aman dari siksa Allah? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Hasan Basri berkata, al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa musyfikun wajilun khaif. Seorang mukmin itu selalu beramal, sibuk dari amal perintah kepada perintah Allah, taat, dan ia masih diikuti rasa takut akan siksa Allah. Itu orang mukmin. Walaupun dia selalu istiqomah, tapi dia terus masih khawatir jangan sampai ada satu waktu dia lalai atau terjerumus dalam dosa. Jadi dia kena ketakutan itu dia tidak terjerumus dalam pelanggaran. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Sementara orang fajir, kata beliau, orang yang jauh dari agama, berbuat dosa tapi merasa aman. Ya, ini hal yang bahaya sekali. Ya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dimana dinukil oleh Abdul Razzaq dalam musannaf beliau, kata beliau, akbarul kabair, termasuk induk dosa besar adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Ini termasuk dosa sendiri. Misalnya orang zina, dosa. Lalu dia merasa, nggak mungkin saya dihukum. Makanya mereka tetap ulangi lagi besok, ulangi lagi lusa. Ini sendiri dosa. Jadi zina sudah dosa, merasa aman dari makar Allah, hukum Allah juga dosa. Ini termasuk akbar kabair, kata beliau, induk dosa besar. Dan yang ketiga, wal qanutu min rahmatillah, wal ya'su min rohillah, putus asa terhadap rahmat Allah dan juga ampunan Allah. Ini juga dosa. Kita mengatakan misalnya setelah berdosa kayaknya Allah tidak akan ampuni saya. Nah ini juga termasuk dosa sendiri ya. Dan kalau ingin bahas ini teman-teman cukup panjang bahasannya, tapi saya ringkaskan karena melihat waktu, dan masih ada poin terakhir yang kita ingin bahas, yaitu tentang masalah tawakal. Ada kata-kata ini diucapkan oleh Nabi Hud alaihissalam di salah satu ayat tadi. Yaitu beliau mengatakan, kalau kalian tidak mau terima dakwah ini, maka kumpulkan semua tipu daya kalian. Dan saya bertawakal kepada Allah. Ini penting. Bayangkan Nabi Hud itu punya kaum Ad kuat secara fisik. Militernya nggak pernah kalah. Nabi Hud tantang semuanya. Lawan kalian saya semuanya. Dan saya hanya bertawakal kepada Allah. Ini punya makna dalam ya. Bukan orang beriman itu main tantang-tantang orang sembarangan, tidak. Tapi Nabi Hud setelah mendakwahi mereka sekian tahun dengan berbagai macam retorika, akhirnya mereka menantang, hai Hud, datangkan saja apa yang kuancamkan itu. Silakan. Hukum aja kami, gitu kan? Kami tidak mau dengar. Nah, setelah itu Nabi Hud mengatakan, kalau gitu tumbuhkan, kita balik sekarang. Kumpulkan semua kekuatan kalian, coba celakakan saya. Saya akan bertawakal kepada Allah. Berarti ada satu senjata yang sangat kuat dari Nabi Hud ini, masalah tawakal. Dan ternyata dengan bertawakal kepada Allah, betul-betul Allah selamatkan Hud alaihissalam. Makanya dia bagian daripada keimanan kita. Nah tawakal itu teman-teman sekalian, Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3, potongan ayat, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Disebutkan tawakal itu dalam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari di jilid 11 halaman 305, dia berasal dari kata-kata wukul yang artinya adalah menyerahkan dan mempercayakan. Ibnu Rajab berkata,
Hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dengan meyakini sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang dapat memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, memberikan manfaat kecuali Allah semata. Jadi kalau ada orang mau menyusahkan kita, kalau Allah tidak mau terjadi, tidak akan terjadi. Kalau ada orang mau menyelamatkan kita, tapi Allah mau kita tertimpa, kita pasti tertimpa. Clear, selesai. Nah, di situ kita kekuatan keyakinan kita dan bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 159 potongan ayat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kau sudah bertekad menjalankan satu perbuatan baik, maka lakukan dan bertawakallah kepada Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah, buat saja. Dan orang mukmin punya satu sikap. Pohon saja begini, selama itu benar, antum jalani. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Mau melamar, mau menikah dengan seseorang, mau pekerjaan, mau apa saja. Baik dalam agama, sudah kerjakan. Jangan ragu-ragu. Udah melangkah saja. Selebihnya tawakal. Nah kalau kita ikutkan hasil upaya kita dengan tawakal, maka Allah akan jadi pencukup bagi kita. Makanya Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Imran ayat 159. Akhir ayatnya, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kau sudah bertekad kerjakan sesuatu, kerjakan. Dan serahkan hasilnya kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Syu'ara surah nomor 26 ayat 217, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kalian kepada zat yang maha perkasa, maha mulia Allah dan maha pengasih. Serahkan semua urusan kepada Allah. Tapi tentu tawakal ini adalah ikhtiar dulu baru serahkan hasilnya kepada Allah. Beda dengan orang yang mengatakan sudahlah saya tawakal aja kepada Allah, gitu kan? Tanpa ada usaha. Ini pernah diluruskan oleh Umar radhiyallahu anhu di saat beliau menemukan ada orang-orang yang duduk di masjid. Lalu Umar tanya, kalian kenapa di sini? Kami kaum yang bertawakal kepada Allah. Saya duduk aja di sini, nanti kalau rezeki datang, datang aja. Umar marah pada mereka. Lalu Umar mengatakan, keluarlah. Ya. Dan jangan pernah berpikir seperti itu, karena memang Allah tidak pernah catatkan takdir langit akan turunkan emas ataupun perak. Suruh keluar, ikhtiar. Selebihnya baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 49 potongan ayat, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Kemudian dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 58 Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira." Dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, serta bertasbihlah memujinya, dan cukuplah Allah mengetahui dosa hamba-hambanya. Kita ringkaskan sebagai penutup tentang keutamaan tawakal. Yang pertama, dia ibadah. Kita kalau bertawakal, menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah, kita akan dapat pahalanya. Yang kedua, bertawakal itu akan mendatangkan ketenangan jiwa dan memunculkan kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab datangnya rezeki dan pencukupan, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Law anna an-nasa kullum akhadu ini perkataan Abi Dzar radhiyallahu anhu, law anna an-nasa kullum akhadu biha kafathum." Kalau semua manusia berpegang pada firman Allah surah Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya, maka pasti semua manusia akan tercukupi kebutuhannya. Ini jelas sekali menjadi sebab daripada rezeki. As-Sa'di berkata rahimahullah, seorang ahli tafsir, barang siapa menyandarkan diri pada Allah dan urusan dunia maupun agamanya, barang siapa yang menyandarkan diri pada Allah dalam urusan dunia maupun agamanya, maka ia akan meraih apapun yang dia inginkan. Dia akan terlepas dari kemudaratan dan juga akan mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia telah bergantung kepada zat yang maha sempurna.
Dan ini semua teman-teman sekalian menandakan memang pentingnya orang bertawakal. Kemudian juga yang ketiga, dia akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran surah 3 ayat 159, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan tentu saja kalau kita ingin bahas ini cukup panjang bahasannya, tetapi kita tutup dengan hadis Nabi perkataan Ibnu Qayyim, bukan hadis ya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, "Wa man ishtaghala billahi 'alan nas kafahu Allahu ma'unatan nas." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada Allah, bukan bersandar pada makhluk, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kemudian wa man ishtaghala bin nasi 'anillah wakkalahu Allahu ilaihim. Dan barang siapa yang justru menyibukkan dirinya bersandar pada dirinya sendiri, ya tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuatnya bersandar pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan orang yang bergantung pada orang lain, Allah akan buat dia bergantung pada orang lain tersebut. Allahu a'lam. Ini bahasanya teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau sedikit agak panjang bahasan karena memang kita perlu mengambil pelajaran-pelajaran penting ini. Inti sekali lagi dari kajian-kajian yang kita sampaikan adalah bagaimana kita mengambil ilmunya. Semoga Allah membuat kita selalu istiqamah di atas agamanya sampai kita wafat nanti, dan semoga semua yang hadir dia terima amal-amal solehnya, diampuni dosa-dosanya dan terima hajat-hajatnya, dan semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.